Menurut WHO, KB adalah tindakan yang membantu pasangan untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. AKBP merupakan lembar balik berisi informasi penting dan saran serta bimbingan praktis tentang cara berkomunikasi dan melakukan konseling KB secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan KB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Mbak, saya mau konsultasi tentang KB. Oh iya, saya bisa dari petugas kesehatan. Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Nanda, Mbak, Alamatnya di mana? di Tegalwaru. Umurnya? 22 tahun. Alasan untuk ingin ber-KB kenapa ya? Ini Mbak, kan saya rencananya masih mau undang ya. Karena setelah saya nikah itu suami saya langsung ke tempat kerjanya di luar kota. Seminggu lagi insya Allah mau pulang ke sini ya, mau pulang ke Tegalwaru. Tapi kami masih sama-sama ini memutuskan untuk menunda punya pemohon dulu. Jadi saya mau konsultasi macam-macam KB itu. Sebelumnya apakah sudah ada KB yang ingin dipertimbangkan? Belum sih Mbak, Belum ada ya? saya masih bingung. Jadi karena belum, saya beri informasi sedikit juga tentang KB. Jadi KB itu ada dua, Mbak, jenisnya. Ada yang alamiah dan juga ada yang pakai alat. Nah, kalau yang alami ini ada yang pakai kalender. Itu biasanya untuk mengukur masa subur, dan ketika udah masa subur itu tidak boleh berhubungan. Ada juga metode deteksif, ada juga metode suhu basal, dan juga ada senggama terputus, seperti itu. Kalau yang sudah mau terputus itu yang kayak gimana? Nah, yang senggama terputus ini saat Mbak dan suami itu berhubungan, itu saat suaminya akan ejakulasi itu mohon maaf, penisnya atau kemaluannya itu ditarik dulu gitu. Jadi sebelum ejakulasi itu ditarik dari dalam vagina, kemudian sehingga nanti spermanya keluar di luar gitu. Nah, untuk yang alat ini ada beberapa jenis, ada pil KB, ada KB suntik, ada kondom, ada juga IUD, dan ada juga implan. Biasanya dikenal itu sama orang-orang itu susu. Kalau yang untuk IUD kayak gimana ya Mbak ya? IUD itu kayak gini, saya ada contohnya. Itu tuh bentuknya itu T, kayak gitu. Seperti ini, bentuknya huruf T. Kemudian ini nanti dimasukkan ke dalam vagina, dalam nadi maksudnya. Nah, alat ini itu yang dimasukkan itu yang kecil ini, yang T-nya itu. Nah, biasanya ini bisa sampai 10 tahun pemakaian. Untuk keefektifannya itu sangat efektif dan bisa dicabut juga kapan saja, walaupun ini bisa sampai 10 tahun, tapi bisa dicabut kapan saja. Namun untuk negatifnya itu biasanya itu ada sedikit pendarahan, bisa pernah dipasang IUD. Kemudian selanjutnya untuk suntik 3 bulan. Nah, mbaknya ini suntiknya itu dibopong dan harus setiap 3 bulan. Jadi 3 bulan itu mbaknya harus pergi klinik lagi untuk suntik. Mbaknya juga nggak boleh lupa kapan suntiknya. Nah, untuk 3 bulan ini biasanya tuh sangat efektif dan mudah berhenti kapan saja. Juga aman bagi semua ibu. Biasanya aman juga untuk ibu yang menyusui. Itu mbak yang biasanya ada hipertensi itu nggak boleh, darah tinggi itu nggak boleh. Kemudian ada riwayat diabetes, ada penyakit hati, penyakit kuning, kemudian ada pernah stroke, pernah luka payudara, itu nggak boleh. Untuk suntik 3 bulan ini kemungkinan efek sampingnya itu
biasanya itu perubahan haid bulanan tuh, tapi ini tuh sangat umum. Haidnya tuh biasanya tuh bisa jadi nggak teratur atau ada slide gitu, dan berat badannya itu bisa naik, biasanya tuh setahun ya bisa naik 1 sampai 2 kilo. Kemudian ada lagi ini suntik bulanan. Untuk suntik bulanan ini ya berarti mbaknya setiap bulan harus pergi klinik untuk suntik. Biasanya sama suntik di bokong, ini juga sangat efektif, hampir aman juga untuk setiap ibu. Namun tidak boleh untuk ibu yang menderita hipertensi, pernah stroke, sama seperti tadi. Kemudian untuk efek sampingnya biasanya itu umumnya itu ada mual-mual, selain atau bercak, sakit kepala ringan, nyeri payudara, dan berat badannya juga naik. Terus ada lagi yang namanya susu. Contohnya kayak ini. Ini tuh isinya ada 1, 2, atau 6 kapsul kecil yang diletakkannya itu di bawah kulit. Dan juga KB ini tuh sangat efektif. Efektifnya itu selama 3 tahun. Biasanya kalau yang isinya 1 sampai 2. Kalau yang isinya 6 itu biasanya bisa sampai 5 tahun. Ini KB ini tuh mudah untuk berhenti dan bisa digunakan kapan saja. Aman bagi semua ibu, hampir bagi semua ibu, dan biasanya mempengaruhi haid juga. Untuk ibu yang tidak bisa menggunakan implan itu adalah ibu yang sudah menyusui, dan juga ibu yang pernah terkena kanker, penyakit hati, minum obat untuk TB, dan perdarahan melalui vagina. Kemungkinan untuk efek samping dari susuk ini biasanya itu tidak berbahaya karena tubuh itu memerlukan waktu untuk menyesuaikan. Dan biasanya itu yang umum itu biasanya itu ada bercak dan haidnya itu ringan, haidnya bisa tidak teratur, tidak mendapatkan haid juga bisa, sakit kepala, pusing, nyeri payudara. Terus yang terakhir itu ada kondom. Itu biasanya itu seperti karet kayak ini, seperti ini. Nah, penggunaannya itu dipakai saat ingin berhubungan. Untuk kelebihannya itu biasanya ini bisa ditemukan di mana saja, biasanya di toko itu ada, di minimarket, di apotek, harganya juga murah. Namun negatifnya itu biasanya untuk seseorang yang alergi dengan karet itu akan mengalami infeksi. Kemudian juga kalau melakukannya tergesa-gesa itu bisa menyebabkan sobek pada kondisinya. Jadi gimana Mbak? Apakah sudah memutuskan ingin menggunakan KB apa? Untuk apa? Saya belum bisa memutuskan, soalnya saya juga harus tanya ke suami itu. Ya nanti jadi kesepakatan kita dulu karena sekarang suami saya masih belum bisa dihubungi. Mungkin nanti kalau saya sudah bisa menghubungi saya tanya, dan besok kalau sudah ada keputusan saya akan balik ke sini. Ya baik, terima kasih jika begitu. Saya tunggu kehadirannya. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.